Sebagai warga negara Indonesia, kami percaya bahwa suara dari pelosok negeri pun layak untuk didengar. Hari ini, saya ingin menyampaikan laporan melalui lapor.go.id, sebuah portal aspirasi rakyat. Saat saya menuliskan laporan, kecerdasan buatan lapor bekerja dengan sigap. AI secara otomatis memberikan judul yang tepat, mengklasifikasikan laporan saya sebagai aspirasi, dan bahkan menyarankan instansi tujuan. AI juga mendeteksi lokasi kejadian. Ia mengenali kata kunci penting dan membantu saya menyusun ulang kalimat agar lebih terstruktur, jelas, dan sopan. Dengan sekali klik, laporan saya dikirim. Cepat, mudah, aman. Dengan kecerdasan buatan, suarakan harapanmu, wujudkan perubahan yang berdampak. Setiap hari, ribuan suara rakyat datang melalui lapor. Laporan demi laporan masuk. Masing-masing harus dianalisis. Apa ini pengaduan, aspirasi, atau permintaan informasi? Apa kategorinya? Pendidikan, kesehatan, atau urusan agama? Instansi mana yang harus menerima ini? Apakah laporan ini pernah dikirim sebelumnya oleh akun yang sama? Apakah ini laporan duplikat atau spam? Tanpa bantuan teknologi, pekerjaan ini membutuhkan waktu, tenaga, dan fokus tinggi. Kini, AI hadir sebagai asisten cerdas. Dengan cepat, AI mengklasifikasikan laporan secara otomatis, menentukan kategori dan instansi yang sesuai, mendeteksi duplikasi laporan, menandai laporan yang berpotensi spam, merangkumkan isi laporan, dan meneruskan laporan ke instansi yang berwenang secara otomatis. Admin tak lagi kewalahan. Dengan bantuan AI, laporan diproses lebih cepat dan akurat. Negara bekerja lebih efisien. Di tengah arus laporan masyarakat yang terus mengalir, para pengambil kebijakan kini tidak lagi bekerja dalam kabut. Fitur Executive Information Insight dari Lapor menghadirkan data real-time, grafik tren isu publik, dan peta sebaran laporan hingga ke pelosok negeri. Kecerdasan buatan menganalisis ribuan laporan, menyaring topik utama, dan memberi rekomendasi aksi yang terukur. Pendidikan meningkat di daerah perbatasan, kesehatan menjadi sorotan di kota-kota besar. Semua terangkum dalam satu dashboard strategis. Kini, keputusan tidak lagi sekedar respons, tetapi langkah cerdas yang terarah dan berdampak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim AISN mencoba menawarkan ide kami berupa penerapan AI di situs Lapor. Judul proposal kami adalah AI Lapor, Otomatisasi Moderasi dan Analisis Laporan Publik. Perkenalkan, saya Oki Priyadi, Prakom pertama di Kementerian Pan-RB. Kemudian ada rekan saya, Bayu Laksana, Prakom pertama juga di Kementerian Pan-RB. Dan yang terakhir ada Febri Ramadhani, Backend Engineer yang menyediakan API agar berbagai aplikasi di Kementerian Pan-RB terhubung satu sama lainnya. Kanal pengaduan publik seperti Span Lapor telah menjadi harapan utama masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan aspirasi terhadap pelayanan pemerintah. Namun, ada beberapa masalah, yaitu moderasi yang sepenuhnya bergantung pada manusia, membuat proses penyaringan dan distribusi laporan menjadi lambat dan tidak konsisten. Banyaknya laporan duplikat, spam, atau tidak relevan menumpuk sehingga laporan penting dari masyarakat seringkali tertunda responnya. Ketiadaan klasifikasi otomatis membuat aduan tentang isu-isu kritis seperti kekerasan, kesehatan, atau bencana tidak segera diprioritaskan. Dan tidak adanya sistem pendeteksi pola dan tren isu membuat instansi kehilangan kesempatan untuk merespon proaktif sebelum masalah meluas. Oleh karena itu, perlu dibereskan masalahnya mulai dari hulu ke hilir, mulai dari pelaporan sampai pengambilan kebijakan. Kami bagi pekerjaan kami menjadi 3 bagian penting, yaitu bagian untuk pelapor, bagian untuk admin, dan bagian untuk eksekutif. 3 bagian ini kami tampilkan di intro video awal sehingga kita bisa memahami apa yang bisa AI lakukan untuk meningkatkan efektivitas kanal lapor. Bagi masyarakat sebagai pengguna, AI bisa memberikan asistensi berupa rekomendasi judul, klasifikasi laporan berupa aspirasi, permintaan informasi, atau pengaduan, menyarankan instansi tujuan, mendeteksi kejadian, menyusun ulang kalimat, bahkan beberapa case AI memberikan data dukung tambahan dari internet jika diperlukan. Kemudian pada level admin lapor,
Deteksi spam, duplikat, dan laporan tidak valid bisa secara otomatis dilakukan oleh AI, menentukan tingkat urgensi laporan secara otomatis. Ekstraksi info penting, dan yang terpenting, AI memberikan insight pada pengambil keputusan, sehingga keputusan yang dibuat adalah keputusan yang berdasarkan data dan harapannya akan menjadi tepat sasaran dan menyelesaikan masalah. Tujuan dari proposal ini adalah untuk pelapor, kita berikan asistensi pelapor dan juga klasifikasi otomatis seperti halnya pada video pertama. Untuk admin, ada tingkat urgensi, ekstraksi info penting, dan deteksi seperti adanya di video kedua. Dan untuk eksekutif, ada analisis tren dan juga ada information insight sehingga para eksekutif bisa mengambil kebijakan yang tepat. Target pengguna aplikasi ini adalah masyarakat, tim moderator spam lapor, instansi pemerintah, dan tentunya eksekutif sebagai pengambil kebijakan. Untuk aplikasi, kami memakai PHP Framework Laravel, database PostgreSQL, web server frontend PHP, dan untuk membantu kinerja database memakai Redis, dan semuanya dibungkus dalam kontainer Docker. Untuk pemanfaatan AI, kami bagi menjadi 3 bagian, yaitu masyarakat, admin, dan juga eksekutif. Pembagian peran anggota timnya, masyarakat akan ditangani oleh Oki, admin ditangani Bayu, dan eksekutif ditangani oleh Febri. Pada bagian masyarakat, kami menggunakan model AI GPT-4o Mini, GPT 3.5 Turbo yang sudah di fine-tune, dan juga kami menggunakan text embedding 3 Small untuk mengubah teks menjadi vektor, sehingga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi NLP seperti pencarian teks, klasifikasi teks, pengelompokan teks, dan juga analisis sentimen. Teknik yang digunakan adalah memakai zero-shot prompting, RAG for embedding and comparing the constant similarity, dan juga kita melakukan fine-tune di GPT 3.5 Turbo. Pada bagian admin, kami mempertimbangkan 3 model AI untuk dipakai, yaitu OpenAI, Llama, dan juga Qwen3. OpenAI jelas lebih unggul dari segi kecepatan karena ditunjang dengan infrastruktur mereka yang canggih. Namun, kami kedatangan Kepala Biro Daten Kementerian Pan-RB yang baru. Ketika beliau mengetahui kami ikut LAN Datathon, beliau juga ternyata mempunyai cita-cita ingin membangun AI Living Lab di Kementerian Pan-RB. Oleh karena itu, untuk kebutuhan penerapan AI ke depan, kami memilih Qwen3 dengan self-host untuk dijadikan model baseline yang kami pakai. Ke depan, baik halaman pengguna maupun eksekutif akan menggunakan Qwen3 yang telah di fine-tune. Namun, karena keterbatasan research dan infrastruktur di kementerian kami, untuk sementara ini, kami memakai pre-trained Qwen3 dengan 8 miliar parameter. Kemudian, untuk mengatasi permasalahan admin yang melakukan hal yang sama berulang-ulang, kami menghadirkan solusi otomatisasi dengan memakai tools NAGN. NAGN mengatasi bottleneck yang selama ini terjadi, di mana laporan banyak sekali, namun jumlah admin terbatas. Pekerjaan repetitif seperti pemindaian spam, deteksi laporan duplikat, penentuan tingkat urgensi, dan ringkasan laporan bisa dikerjakan dengan AI melalui tools NAGN. Penggunaan NAGN ini akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mengurangi human error, menangani volume kerja yang lebih besar tanpa harus menambah admin secara signifikan, dan menjamin setiap langkah dalam suatu proses selalu dilakukan dengan cara yang sama secara konsisten. Kemudian untuk menjalankan Qwen3 secara lokal dan menghubungkannya dengan tools NAGN, kami memakai framework Ollama, sehingga memungkinkan penggunaan AI secara mandiri, aman, dan terintegrasi. Kemudian untuk eksekutif sebagai pengambil kebijakan, kami memakai model AI GPT-4o Mini. Dengan hadirnya AI pada situs lapor, kami meyakini bahwa akan ada efisiensi operasional, yaitu mengurangi beban operator hingga lebih dari 70%. Jika sebelumnya waktu manual yang dibutuhkan oleh operator adalah 85 detik per laporan, maka dengan AI hanya dibutuhkan 18 detik oleh admin untuk mengecek apakah laporannya sesuai atau tidak. Kemudian perbaikan respon layanan, laporan lebih terstruktur, dan laporan penting cepat diteruskan ke instansi terkait. Maka respon layanan akan meningkat dan akhirnya kepercayaan publik terhadap kanal aduan pemerintah dapat terus ditingkatkan. Dan yang terakhir adalah peningkatan akurasi kebijakan. Insight pada eksekutif berbasis laporan publik real-time akan membantu para pengambil kebijakan memutuskan sesuatu dengan data yang akurat
dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Tim AISN membangun masa depan dengan teknologi AI.